Istana Negara bertaburan lencana penghargaan usai Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 141 nama. Pemberian Tanda Kehormatan itu diberikan Prabowo kepada sejumlah tokoh politik hingga militer pada Senin 25 Agustus 2025 di Istana Negara. Terdapat 7 kategori penghargaan yang disematkan pada 141 nama yang dianggap memiliki jasa besar bagi Indonesia. Namun, terdapat nama-nama yang menarik perhatian publik, baik karena rekam jejaknya maupun karena sentimen negatif dari masyarakat. Siapa saja tokoh-tokoh tanah air yang menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo dan apa alasan mereka menerima penghargaan itu? Pemberian Tanda Kehormatan Presiden dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia adalah momentum berkala yang memiliki sejarah panjang. Pemberian penghargaan resmi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tanda Kehormatan. Merujuk Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2009, Tanda Kehormatan adalah penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dianggap berjasa bagi negara. Tanda Kehormatan terdiri atas 3 jenis, yaitu bintang, Satya Lancana, dan Samkarya Nugraha. Nama-nama penerima tanda kehormatan pun dipilih langsung oleh Presiden. Penganugerahan tanda kehormatan biasanya dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tradisi pemberian tanda kehormatan ini pun dimulai sejak era Presiden Soekarno dan dilanjutkan presiden-presiden berikutnya. Salah satu tanda kehormatan tertua yang pertama kali dibentuk adalah Bintang Gerilya pada tahun 1949. Tujuan pemberian tanda kehormatan adalah untuk menghargai tokoh yang berjasa dan menumbuhkan semangat kepahlawanan serta teladan. Namun seiring waktu, beberapa keputusan penganugerahan kadang menimbulkan kontroversi. Terutama jika penerima memiliki rekam jejak buruk atau jasa yang diberikan tidak sepadan dengan penghargaan. Lantas, siapa saja tokoh yang menerima tanda kehormatan di masa jabatan pertama Presiden Prabowo Subianto? Tahun ini, Prabowo menyematkan tanda kehormatan kepada 141 nama pada Senin 25 Agustus 2025 di Istana Negara, Jakarta. Prabowo sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para tokoh yang menerima penghargaan atas jasa di masing-masing bidang. Baik, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian. Terdapat 7 jenis bintang yang dianugerahkan kepada 141 nama itu. Mulai dari bintang utama, Mahaputra Adipurna, Mahaputra, Jasa, Budaya Paramadharma, Sakti, dan Kemanusiaan. Pada kategori bintang utama, ada 15 nama yang menerima penghargaan ini, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Zulkifli Hasan, Agung Gumelar, dan Wiranto. Nama-nama yang lekat pada perjalanan koalisi gemuk milik Prabowo Subianto. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2009, penghargaan bintang utama diberikan bagi mereka yang dianggap berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang bagi keutuhan dan pengorbanan bangsa. Jasanya harus diakui secara nasional dan internasional. Puan dianggap berjasa sangat luar biasa di bidang politik dan pembangunan melalui kepemimpinannya di parlemen. Dasko juga dianggap berjasa sangat luar biasa di bidang politik melalui kepemimpinan di legislatif. Sementara untuk Ahmad Muzani, ia dianggap berjasa sangat luar biasa karena kiprahnya di bidang legislatif. Kemudian Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada 88 penerima. Bintang Mahaputra biasanya diberikan bagi mereka yang berjasa sangat luar biasa di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang lain yang bermanfaat bagi negara.
Ada sejumlah nama yang menarik perhatian, seperti Bahlil Lahadalia, yang sempat terseret kontroversi penghapusan gas LPG 3 kg, dan kontroversi lainnya seperti dugaan plagiarisme dalam disertasinya. Nama Fadly Zon juga menuai perhatian. Pernyataannya tentang pemerkosaan masal 1998 dan proyek penulisan ulang sejarah beberapa kali menuai pro dan kontra. Ada pula Hashim Joyo Hadikusumo yang mengaku tak nyaman menerima penghargaan karena statusnya sebagai adik Prabowo. Hashim diganjar bintang Mahaputra Utama karena dinilai berperan dalam pelestarian satwa langka dan kebudayaan. Di antara deretan orang dekat Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga mendapat tanda kehormatan yang sama. Teddy dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Selain para pejabat, nama Nani SDY yang menjadi ex-relawan tim ses Prabowo juga termasuk dalam penerima tanda kehormatan bintang Mahaputra Pratama. Nani yang menjabat sebagai komisaris PT Pertamina Persero ini dianggap berjasa dalam menyuarakan isu sosial dan pengentasan kemiskinan. Ada pula Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang disebut Prabowo berjasa dalam membangun kiprah bisnis, terutama di bidang pertambangan, batubara, transportasi, dan infrastruktur. Selanjutnya ada penganugerahan tanda kehormatan bintang jasa yang diberikan kepada 9 nama, termasuk Seto Mulyadi atau yang kerap disapa Kak Seto. Mereka yang menerima bintang jasa dianggap berjasa besar di berbagai bidang bagi kesejahteraan bangsa. Tanda kehormatan bintang kemanusiaan juga diberikan kepada 3 nama, yakni Diana Christina Da Costa Ati, Abdul Muiz, dan Muhammad Irfan. Bintang kemanusiaan biasanya disematkan pada tokoh yang dianggap berjasa besar dalam bidang HAM, hukum, pelayanan publik, dan kemanusiaan. Prabowo juga memberikan bintang budaya Paramadharma kepada 8 penerima, termasuk salah satu seniman senior sekaligus penyanyi keroncong yang kerap disebut Ratu Keroncong, Waljina. Seperti namanya, bintang ini diberikan bagi mereka yang dianggap berjasa luar biasa dalam bidang kebudayaan. Prabowo juga memberikan tanda kehormatan bintang sakti kepada 18 penerima. Bintang sakti biasanya diberikan kepada TNI maupun non-TNI yang dianggap berjasa besar dalam tugas operasi militer. Itu tadi 141 nama yang dianugerahkan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ini bukan kali pertama Presiden Indonesia memberikan tanda kehormatan kepada ratusan tokoh dalam sekali waktu. Pada 2021, Presiden ke-7 Joko Widodo juga sempat memberikan tanda kehormatan kepada 335 tokoh atas jasanya dalam penanganan COVID-19. Lalu pada tahun 2022, Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada 127 nama. Namun selain tahun 2021 dan 2022, Jokowi hanya memberikan tanda kehormatan kurang dari 100 nama. Pada 2014, 55 nama, 2015, 46 nama, 2016, 9 nama, 2017, 8 nama, 2018, 8 nama, 2019, 29 nama, 2020, 71 nama, 2023, 18 nama, dan 2024, 64 nama. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 141 tokoh menegaskan kelanjutan tradisi penghargaan kenegaraan yang telah berlangsung sejak era Soekarno. Meski sejumlah nama dianggap layak karena kontribusi di bidang politik, militer, budaya, hingga kemanusiaan, namun kehadiran beberapa tokoh menuai sorotan publik. Kontroversi muncul lantaran rekam jejak penerima yang dipandang problematis atau terkait sentimen negatif di masyarakat. Dengan demikian, penganugerahan kali ini tidak hanya mencerminkan penghargaan negara atas jasa para tokoh, tetapi juga memperlihatkan dinamika politik, persepsi publik, dan tarik ulur antara legitimasi penghormatan serta kontroversi di baliknya. Menurut sahabat Kompas.com, bagaimana pemberian tanda kehormatan tahun ini? Tulis di kolom komentar ya.